Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Leni Siti Wahidah pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Mari kita membacakan bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir. Untuk presensi hari ini, silahkan kalian isi di Google Classroom. Isi tepat pada waktunya ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai materi kebijakan moneter. Nah, kalian masih pada ingat kan mengenai materi kebijakan moneter? Materinya sendiri mencakup mengenai pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, peran kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, sampai dengan jenis-jenis kebijakan moneter. Semoga kalian masih ingat ya. Dan kita sekarang akan melanjutkan materi ke kebijakan fiskal. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama, mendeskripsikan pengertian kebijakan fiskal, kedua, menjelaskan mengenai tujuan dan peran kebijakan fiskal. Sebelum kita berlanjut ke materi kebijakan fiskal, mari kita tonton dulu berita mengenai kebijakan fiskal. Yuk nonton dulu. Pemerintah tengah mematangkan rencana pemberian stimulus ekonomi baik fiskal maupun non-fiskal jilid 2 untuk mengatasi dampak ekonomi wabah virus COVID-19. Salah satu insentif fiskal yang akan diberikan adalah pembebasan sementara pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan usaha. Pemerintah saat ini tengah mematangkan stimulus yang akan diberikan untuk mengatasi dampak ekonomi wabah virus corona COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berharap stimulus jilid 2 yang meliputi fiskal dan non-fiskal ini dapat diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah sekarang menginventarisir stimulan yang bisa diberikan. Ada yang sifatnya non-fiskal dan ada yang non-fiskal. Yang fiskal, Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan kita sedang mengkalkulasi. Jadi mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita lihat. Stimulus ekonomi dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan membebaskan sementara pajak penghasilan karyawan PPh Pasal 21 yang berlaku untuk sektor industri manufaktur. Pemerintah juga akan meringankan PPh Pasal 22 untuk badan usaha atas kegiatan impor barang konsumsi, PPh Pasal 25, yakni pajak korporasi, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Paket stimulus jilid 2 ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja industri manufaktur di tengah kondisi yang menantang saat ini. Sri Mulyani mengaku dirinya masih diminta untuk menghitung lagi besaran beban PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah. Rencananya kebijakan stimulus ini akan diterapkan selama 6 bulan setelah resmi disahkan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32 PJ tahun 2015, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Tarif PPh Pasal 21 untuk seorang yang memiliki gaji tahunan sampai 50 juta rupiah sebesar 5%. Sementara untuk orang yang berpenghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Nah, adik-adik, bagaimana, sudah ditonton kan videonya? Untuk dapat memahami berita tersebut, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan pengertian, tujuan, dan peran kebijakan fiskal. Pertama-tama yang kita harus pahami yaitu mengenai pengertian kebijakan fiskal.
Nah, sebelum ke materi mengenai pengertian kebijakan fiskal, alangkah baiknya kita harus memahami dulu apa itu arti kata fiskal itu sendiri. Fiskal itu apa? Fiskal digunakan untuk menjelaskan mengenai pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengertian dari kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran atau spending dan penerimaan atau income melalui unsur perpajakan atau taxation. Nah, kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan cara mempengaruhi pasar barang atau sektor real. Pengeluaran atau spending dan penerimaan atau income tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Maka dari itu, kebijakan fiskal selalu dikaitkan dengan tata cara pengelolaan pemerintah mengelola APBN itu sendiri. Nah, kebijakan fiskal secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal defisit. Pengertian dari kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah atau spending lebih dari penerimaan yang diterima oleh pemerintah atau income. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus memiliki pengertian yaitu kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah atau spending lebih kecil dari penerimaan yang diterima oleh pemerintah atau income. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan fiskal berimbang, di mana kebijakan fiskal berimbang ini memiliki pengertian sebagai kebijakan pemerintah di mana pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah berimbang atau sama dengan penerimaan yang diterima oleh pemerintah atau income dari pemerintah itu sendiri. Nah, dari tadi yang banyak disebutkan itu mengenai pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah. Sebenarnya apa sih maksud dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu? Nah, pengeluaran pemerintah itu dimaksudkan merujuk kepada belanja barang dan belanja jasa dari pemerintah. Misalnya membayar gaji pegawai atau untuk investasi seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Sementara penerimaan pemerintah atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan dari sektor perpajakan atau penerimaan dari bukan pajak dan penerimaan dari hibah luar dan dalam negeri. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu menurunkan pengangguran. Hal ini dilakukan pemerintah dengan cara membuka kesempatan kerja. Pemerintah melakukan belanja barang, jasa, dan proyek. Dana untuk pembelian barang, jasa, dan proyek ini dari sumber pajak dan sumber pembiayaan lainnya seperti penerimaan bukan pajak dan sebagian laba BUMN. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga, di mana pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas, seperti contohnya harga beras, harga daging, dan harga bawang. Tujuan kebijakan fiskal yang ketiga yaitu mendorong investasi, di mana pemerintah melakukan
pemberian insentif pajak, dan melakukan pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Tujuan kebijakan fiskal yang keempat yaitu mengendalikan tingkat inflasi, di mana pemerintah melakukan kebijakan dengan menerapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu. Tujuan kebijakan fiskal yang kelima yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi ini dilakukan di tengah krisis global seperti adanya subsidi, menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak, dan juga mengendalikan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yang keenam yaitu mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dalam hal pendapatan dengan cara penetapan tarif pajak progresif. Nah, materi yang selanjutnya yaitu peran kebijakan fiskal, di mana peran pemerintah dalam kebijakan fiskal ini. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan cara memperbesar atau memperkecil tingkat pengeluaran atau konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan pajak, sehingga dapat berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional dan juga tingkat kesempatan kerja. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa pengertian dari kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran pemerintah atau spending, penerimaan pemerintah atau income melalui unsur perpajakan atau taxation. Dengan tujuan kebijakan fiskal itu sendiri, pertama, menurunkan pengangguran, kedua, menjaga stabilitas harga, ketiga, mendorong investasi, keempat, mengendalikan tingkat inflasi, kelima, menjaga stabilitas ekonomi, dan yang terakhir, mendistribusikan pendapatan nasional. Nah, sekian materi dari pembelajaran hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kebijakan fiskal, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom atau WA Group. Bagaimana adik-adik? Sudah paham ya mengenai materi, pengertian, tujuan, dan peran kebijakan fiskal? Nah, minggu berikutnya kita akan membahas mengenai instrumen dan jenis kebijakan fiskal. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.